Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, Soleh dan Soleha, apa kabarnya hari ini? Masih bersama dengan Umi Yuli di pembelajaran PJOK. Nah, pembelajaran PJOK kita hari ini masih di pelajaran ke-6, yaitu tentang variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang variasi pola gerak senam lantai tanpa alat, yang mana gerakan tersebut berupa sikap lilin, jangkit berantai, kayang, kangkang berpasangan, sikap pesawat terbang. Nah, di sini Umi mau membahas tentang yang B, variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, senam lantai itu boleh digunakan tanpa alat dan dengan menggunakan alat. Nah, di sini variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat meliputi dengan melompati rintangan. Nah, berarti katanya kalau melompati rintangan itu berarti harus ada suatu benda yang dilompati. Nah, benda itulah yang namanya alatnya. Nah, di sini ada halaman 131 contohnya, yaitu melompati rintangan atau gawang. Nah, berarti yang dilompati adalah gawang. Gawangnya bukan gawang sepak bola yang besar ya, Ananda. Di sini ada contohnya di halaman 131, Ananda bisa buka bukunya. Di halaman 131 itu, nah gawangnya itu hanya kecil, hanya pendek. Nah, boleh juga kita ganti dengan kotak, juga boleh, kardus Indomie. Nah, jadi ketika aba-aba siap, gerakan pertama yaitu aba-aba siap, lalu kedua itu posisi berlari ancang-ancang, lalu yang ketiga gerakan melompat, dan yang keempat itu mendarat. Nah, jadi ada 4 gerakan. Nah, posisi pertama itu siap, posisi kedua itu ancang-ancang berlari untuk melompati di posisi yang ketiga. Nah, posisi keempat itu kakinya, kedua kaki mendarat di atas lantai atau matras. Nah, lalu ada gerakan kedua yaitu senam dengan tongkat. Nah, tongkat itu bisa kita buat dari gagang sapu. Nah, jadi nggak usah terlalu panjang, hanya 50 cm. Nah, jadi Ananda sambil berpegangan tongkat lakukan gerakan ke bawah, ya kan? Lakukan gerakan ke samping, lakukan gerakan ke samping kiri, lakukan gerakan ke atas. Nah, ini dia senam dengan tongkat. Lalu ada juga bergantung dengan kombinasi mengayun. Di halaman 132 sudah ada contohnya. Jadi dia itu menaiki palang yang memang betul-betul kuat. Jadi dia seperti bergantung, seperti restok. Nah, bergantung ada di halaman 132, bisa Ananda lihat, ya kan? Nah, di gerakan keempat yaitu variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan, berputar, mendarat pada guling ke samping. Nah, ketika kita melakukan gerakan berguling, kita harus berada di atas matras, bisa juga di atas tilam, karena ketika kita berguling tidak menggunakan alas atau di bagian benda yang keras, nanti akan bisa terjadi cedera pada bagian leher atau bagian belakangnya ketika kita melakukan berguling. Nah, lalu ada juga di sini variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke depan. Nah, guling ke depan seperti roll ke depan. Nah,
ada di situ gambarnya gerakan pertama sampai ke-7. Jadi Ananda bisa melakukan gerakan harus dengan pemanasan terlebih dahulu. Lalu ada di bagian ke-6 variasi pola gerak bertumpu, tolakan berputar dan mendarat pada guling ke belakang. Nah, ini dia contohnya. Ini gerakan guling ke belakang. Nah. Ini gerakan guling ke depan. Jadi Ananda yang ke-7 itu variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling di atas peti. Nah, mereka ini sudah mahir ya. Nah, mereka melakukan gerakan berguling di atas peti. Nah, jadi ini juga harus melatih keseimbangan tubuh agar ketika berguling tidak mereng-mereng ke samping. Semua gerakan sudah ada contohnya di dalam buku. Ketika Ananda ingin melakukan gerakan, Ananda harus terlebih dahulu pemanasan. Nah, lakukan pemanasan dengan sebenar-benarnya. Nah, biar ketika melakukan gerakan tidak terjadi cedera pada otot. Nah, hanya sampai di sini penjelasan Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.